Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan melaksanakan acara unboxing nih BKB Kids Stunting. Nah, untuk itu di channel podcast ya ini, Podcast Keluarga Bahagia, kita akan memulai rangkaian acaranya. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan dulu terkait apa nih BKB Kids Stunting. Mungkin Bapak Ibu kader yang sudah bergabung, peserta yang sudah bergabung mungkin sudah paham ya. Saya aja berarti yang baru ya. Untuk itu, yang pertama adalah sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman orang tua dan anggota keluarga mengenai pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan, terutama untuk menurunkan angka stunting, maka BKKBN menyediakan sarana dan media KIE yang berupa BKB Kids Stunting. Apa sih BKB Kids Stunting itu? BKB Kids Stunting merupakan sarana atau alat bantu dan media dalam satu paket yang berisi materi untuk dipergunakan kader dalam memberikan penyuluhan kepada keluarga yang mempunyai baduta agar meningkatkan penerapan pengasuhan 1.000 hari pertama kehidupan untuk menurunkan angka prevalensi stunting. Nah, gimana Bu Wit? Mungkin ada yang ingin dijelaskan? Mungkin ada yang belum kenal sama Bu Wit. Mungkin ada yang belum kenal sama Bu Wit. Kenalan dulu Bu Wit. Alhamdulillah mungkin sudah kenal ke kami kita ya, karena saya juga pernah ikut ke lapangan pada saat itu kan dulu. Mungkin para kader tidak lupa dengan saya. Apa karena saya pakai kacamata, saya buka dulu kacamata saya. Ini baru kita Halo. Kemudian ada beberapa, kami bacakan di sini, ada beberapa penerima Lokus BKB Kids Stunting tahun 2024. Yang pertama adalah Kecamatan Arusbaya, Desa Betonaung, BKB Betonaung. Kemudian Kecamatan Bangkalan, Desa Ujung Piring dengan nama BKB Permata Bunda. Yang ketiga Kecamatan Beker, Desa Benyoneng Lauk dengan nama Buah Hati Bunda. Kemudian Kecamatan Kokop, Desa Amparaan, nama BKB Melati. Yang kelima Labeng, Kecamatan Labeng, ada 3 desa ini yang mendapatkan BKB KID. Yang pertama adalah Desa Punaji, BKB Anggrek, Desa Sendeng Lauk, BKB Mutiara, dan Beengas, BKB Kenanga. Kemudian yang selanjutnya Kecamatan Modu, ada 7 BKB KID yang akan diterima, yaitu yang pertama ada di Desa Langpanggeng, BKB Sejahtera. Kemudian Desa Pakong, BKB Fatimatus Sahro. Desa Kliskis, BKB Harmonis. Desa Modung, BKB Modung. Desa Prekas Deja. Kemudian Desa Paeng, BKB Ceria, dan Pola, BKB Raudok. Kemudian Kecamatan 10, ada 3 desa yang akan menerima BKB Kids Stunting tahun 2024. Yang pertama adalah Desa Labuan, BKB Teratai, Tanah Purah Timur, BKB Kenanga, dan Lempung Paseser dengan nama BKB Timur. Kemudian Kecamatan Trageh, ini ada 6 BKB yang akan diterima oleh Kecamatan Trageh. Yang pertama adalah Desa Pamorak dengan BKB Kenanga, Desa Alang-Alang, BKB Mandiri Jaya, Desa Pencang, BKB Sedap Malam, kemudian Desa Masaran, BKB Selendang Sutra, Desa Jedung, BKB Matahari, dan Desa Pocong, BKB Anyelik. Kemudian ini ada tambahan 12 BKB KID yang mana akan diterima. Yang pertama oleh Kecamatan Tanah Merah, Desa Rongturin dengan nama BKB Kartini, dan Desa Padurungan dengan nama BKB Teratai. Kemudian Kecamatan Kamal, ada 2 BKB KID yang akan diterima. Desa Tajungan dengan nama BKB Bougainville, dan Desa Banyuwangi, BKB Dahlia. Kecamatan Burneh ada 2
BKB kit yang akan diterima yaitu dari yang diterima oleh Desa Toncung dengan nama BKB Cendana dan Desa Burnek dengan nama BKB Melati 1. Kemudian Kecamatan Belega, Desa Rosep dengan nama BKB Mawar, Kecamatan Kuanyar, Desa Jentek dengan nama BKB Dahlia dan Kecamatan Pelampis, Desa Merantung dengan nama BKB Kamboja. Itulah Bapak Ibu para kader telah kami sampaikan desa-desa yang akan mendapatkan BKB Kids Stunting tahun 2024. Itu aja ya Bu ya. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya mungkin Bapak Kabid ingin memberikan tambahan. Ya. Selamat pagi semuanya. Hari ini hari yang berbahagia, Bapak Ibu kader sekalian dan juga pembina wilayah di masing-masing kecamatan. Kenapa? Karena satu, ini launching pertama kita di acara Podcast Podcast, ya. Podcast keluarga bahagia. Semoga selanjutnya kita bisa memberikan edukasi-edukasi yang bermanfaat, yang baik kepada Bapak Ibu sekalian. Masuk ke rangkaian nanti sebelum unboxing, tadi sudah dibacakan oleh Wit ya, 32 penerima. Insya Allah setelah proses administrasi nanti sudah selesai, semoga di akhir September sudah bisa kita dropping ke semua wilayah penerima 32 lokasi tersebut. Setelah mengikuti unboxing ini, harapan kami semua Bapak Ibu kader sudah tidak kesulitan lagi ya. Jadi nanti ketika barang datang bisa dibuka, bisa digunakan ya dengan petunjuk yang sudah kita berikan. Karena pengalaman kami di tahun-tahun sebelumnya, kadang-kadang kami temui itu sudah dapat setahun masih tertutup rapi. Masih utuh gitu kan. Jadi ini alasan unboxing itu ya Pak. Jadi tanda tanya saya, ini apa eman tidak digunakan atau tidak tahu caranya menggunakannya? Karena memang mahal sebenarnya BKB Kids Stunting ini ya Pak. Jadi mahal banget. BKB Kids Stunting ini nanti isinya ada APE termasuk pusutan untuk anak-anak di situnya. Alat permainan edukasi ya Pak. Sebagai informasi juga kepada Bapak Ibu kader dan PKB pembina, untuk 32 penerima ini yang akan kita dropping saat ini nanti, semoga dalam waktu dekat sudah bisa kita dropping. Ada informasi tambahan nanti di akhir tahun, setelah PAK anggaran, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa menambah pengadaan untuk BKB Kit. Jadi, karena memang di tahun ini kan tahun 2024 ini finalnya stunting ya, sesuai Perpres 2021, peraturan Pak Presiden itu sudah menyampaikan ke kita 2024 ini target kita jelas untuk benar-benar menangkat angka stunting. Media utama melalui BKB khususnya sekolah orang tua hebat ya. Di sekolah-sekolah orang tua hebat akan kita supply semua ya. Jadi untuk daerah-daerah yang memiliki SOTH, sekolah SOTH yang belum mempunyai APE BKB Kit, segera lapor dan sampaikan ke kami. Tentunya ada berapa syarat untuk mendapatkan BKB Kit ini ya. Ada SK BKB ya, tentunya BKB-nya aktif Bapak Ibu sekalian. Kemudian juga SK SOTH-nya. Kalau SOTH-nya juga berkembang ya, jadi SK SOTH, SK BKB. Kemudian titik koordinat ya, nanti tempat kita memberikan di mana. Itu ya Bu Wit ya. Ya, cukup itu syarat-syarat yang kita minta. Insya Allah kalau Bapak Ibu data lengkap 32 paket ini tidak dapat, nanti saya ajukan lagi di tahun ini lagi. Insya Allah di akhir tahun akan kita dropping lagi tambahan. Ya. Alhamdulillah Pak, ini yang untuk 32 ini sudah lengkap semua. Sudah lengkap. Tinggal kita dropping. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi sudah tidak ada kendala administrasi untuk yang 32 ya. Jadi sudah siap kita dropping. Jadi yang belum dapat jangan berkecil hati. Jadi lokasi yang belum dapat khususnya yang memiliki SOTH itu kami prioritaskan. Kemudian
juga kami membuka keran untuk apa? BKB yang aktif. Ya. Nah, jadi BKB yang aktif karena sesuai data SIGA yang ada di BKKBN itu dari sekian ratus kelompok BKB di Bangkalan belum menerima BKB ini hampir 50%. Jadi masih banyak yang belum punya APE BKB kit. Ya. Jadi untuk kelompok BKB yang aktif dan melakukan penyuluhan setiap bulannya, karena tahun ini adalah tahun yang istimewa. Jadi selain kami bisa memberikan suplai 32 unit, nanti di akhir tahun PAK alhamdulillah kita disupport oleh Bapak Bupati untuk bisa menambah pengadaan dan bisa membantu kelompok-kelompok di bawah agar bisa segera mempercepat ini. Ya, edukasi kepada masyarakat agar stunting cepat Tekan. diatasi. Tuh. Jadi segini lagi Mbak Sherly. Ya. Sebelum unboxing ya, saya punya gambaran ini. Saya bacakan juknis ya, sesuai juknisnya BKB Kit. Itu terdiri dari 4 bagian nanti BKB Kit itu. Bagian yang pertama nanti ada media bahan penyuluhan. Jadi berupa buku dan sebagainya yang akan kita unboxing ya. Kemudian selanjutnya berupa alat pantau tumbuh kembang. Jadi nanti alat pantau tumbuh kembang itu ada KKA. KKA di tahun ini sedikit berubah. Bentuknya juga lebih milenial ya, lebih Gen Z ya. Jadi bentuknya lebih bagus, tapi cara penggunaannya sama, hanya lebih bagus. Boleh. Itu ada poster juga sama seperti tahun kemarin. Jadi ada poster yang bisa ditempel di keluarga Baduta di bagian kedua itu. Nah, kemudian di bagian yang ketiga nanti ada APE. Nah, alat permainan edukatif itu banyak alat-alat yang baru nanti kita perkenalkan. Salah satunya yang paling menonjol tentunya nanti ada pelusutan ya. Pelusutan. Nah, ini lebih bagus ya. Jadi warnanya lebih mencolok. Jadi lebih 3 dimensi daripada KKA yang lama ya. Di gambarnya pun sudah Lebih mirip bagus, lebih cerah. ya, kayak apa? Gen Z lah intinya. Sudah mengikuti gambar-gambar yang kekinian. Kalau dulu kan hanya gambar ibu dan anak yang 2 dimensi ya. Lebih eye catching ya, Pak. Salah satunya biar lebih Menarik. mudah diterima dan menarik kepada masyarakat. Tapi jangan lupa Bapak sekalian, untuk daerah-daerah yang memang masyarakatnya IT-nya sudah lumayan bagus, kemudian internetnya bagus, ada KKA online ya. Selain KKA fisik, Bapak Ibu sekalian bisa mengakses KKA online yang sudah disiapkan oleh BKKBN ya. Jadi ada 2 media KKA yang bisa diakses Bapak Ibu. Tentunya ya, KKA ini adalah media utama dalam kita memantau perkembangan, Bu ya. Nah, jadi stunting itu ini sebagai informasi kepada Bapak Ibu kader. Stunting itu awal kita menemukan kan di tumbuhnya dulu. Stunted namanya ya. Ketemu di bawah 2 deviasi ya. Jadi dia termasuk stunted. Tapi untuk tahu dia stunting kita pantau Bapak Ibu melalui kartu gerbang anak ini. Dia sesuai dengan diagram pertumbuhannya tidak gitu ya. Baru kalau dia tertinggal di 3 kali pertemuan ini sudah terindikasi stunting. Ya, itu ya sebagai informasi Bapak Ibu berapa pentingnya KKA ini dalam media kita untuk bisa mengintervensi betul dalam percepatan penulisan. Balik lagi ke BKB Kit ya. Tadi Sudah? ada APE ya, APE tadi salah satunya ada KKA dan juga ada pelusutan ya untuk Baduta. Cuma kalau anaknya yang sudah usia 7-8 tahun ya takutnya Minta juga. Soalnya pelusutannya ini untuk usia sampai 59. Nah, Saya nggak bisa berarti apa ya? bisa, nanti saya belikan yang panjang. Saya nggak bisa berarti. Oke, ini yang terakhir, kelengkapannya juga BKB Kit itu nanti pasti ada dusnya, ada tas penyimpanan kayak apa namanya itu? Storage. Ya, storage-nya itu kayak kalau Koper. Nah, koper yang bisa didorong itu. Kemudian juga nanti ada tasnya warna hitam. Jadi kurang lebih nanti ada 4 bagian utama di dalam BKB Kit stunting ya. Nantinya pasti akan kita bantu untuk unboxing sama-sama
kita sama-sama belum buka ya. Saya belum buka, Bapak Ibu belum buka, kita buka sama-sama karena BKB Kit yang ada di kantor ini memang diberikan kepada OPD ya, dari provinsi diberikan ke OPD karena memang punya kami. Jadi kami membuka sendiri ya. Tapi yang untuk Bapak Ibu sekalian tenang. Barangnya masih ada sudah sampai di OPD, ada di gudang, belum kita buka sama sekali. Ya. Jadi nanti dibuka di lokus masing-masing ya. Nah, yang kita buka ini adalah BKB Kit yang punya OPD. Ya, kurang lebih dari provinsi ya. Kurang lebih seperti itu, Ya. Mbak Sherly. Oke. Wah, kelihatannya menarik sekali nih ya alat BKB Kit stuntingnya. Dan juga ada banyak sekali ini update terbaru ya, mulai dari APE-nya sama buku KKA-nya. Nah, daripada penasaran nih, kita langsung aja nih ke acara inti utama, kita mau unboxing BKB Kit stunting. Ya, Oke, siap. let's Let's go. go. Check it out. Ada di ruang sebelah. Biar kenal Bapak Ibu kader, ini ruangan kami, ruang K3. Di Nggak ya, dapat kelihatan. kita ini. Oh ya, ada gunting, ada gunting. Ada gunting. Nah, Simbolis. simbolis. Ini belum kita unboxing, baru kita buka. Ini bantuan dari BKKBN Provinsi untuk UPDKB. Jadi akan kita buka dulu, nanti biar kita sama-sama tahu. Oke, Pak Edi, sudah jelas? Oke, kita buka dulu dari kardus yang pertama. Ini isinya apa namanya, buku dan sebagainya ya. Nanti yang besar ini isinya adalah pelusutan. Nanti kita buka terakhir Iya. pelusutan. Nah, nih, jadi Ini ya. ini kardus pertama. Isinya apa saja ya? Oke, kita mulai dari yang nih, yang kelihatan aja dulu ya. Lembar balik. Ya, ini di dalam BKB Kit ada lembar balik ya. Lembar balik ini usia 0 sampai 1 tahun. Yang satunya lembar balik untuk usia 1 sampai 2 tahun. Kita tata di sini aja ya. Kita tata di sini. Oke, lembar balik sudah kita buka. Selanjutnya ini koper. Nah, ini koper ini isinya buku-buku, Bapak Ibu sekalian. Ya, nanti biar mudah ya. kita buka terakhir aja ya. Live TikTok kayaknya. Kayak gadgeting ya. Kayak live Shopee gitu ya, Pak. Selanjutnya ini adalah kalender. Ya, 1000 HPK. ini adalah kalender 1000 HPK, Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti penggunaannya akan saya bacakan nanti ya. Yang penting tahu bentuknya dulu. Ini kalender. Lucu. Nah, ini APE. Ini APE untuk usia 0 sampai 59 bulan. Oh, ini yang punya. Ini dadu. Ini dadu untuk main apa namanya itu? Ular tangga. Ular tangga. Ya. Simulasi ular. Dadu untuk simulasi ular tangga. Pak, bagian dari ini, Pak. Iya. Ini untuk permainan ya. Ini, Pak. Oke, ini yang baru. Ini APE. Ini APE, ini yang baru yang tidak ada di tahun kemarin. Jadi oh, itu ular tangganya. Bukan. Apa itu? Jadi nah, ini nanti bisa dirangkai, Bu, Bapak Ibu sekalian. Nanti petunjuknya saya bacakan nanti ya. Saya dibuka aja. Biar tahu. Nah. Oke. Selanjutnya seperti ini. Wow. Tuh. APE untuk pesan 8 kunci fungsi keluarga. Ya. Jadi nanti kita belajar tentang fungsi-fungsi keluarga dari permainan APE ini. Kemudian ada buku penggunaan. Ini yang penting, Bapak Ibu sekalian. Ini buku penggunaan BKB Kit terintegrasi untuk kader. Jadi ada 3 buku ya. Buku pertama, buku kedua, sampai buku ketiga. Jadi Bapak Ibu kader ketika melakukan penyuluhan, pegangannya ini. Ya. Jadi di sini untuk di pertemuan kan ada 3 kader. Kader inti, kader bantu, dan kader piket. Ya. Nah, untuk kader inti dan kader bantu nanti buku pegangannya ini. Nah, pembinaannya berapa jam, kemudian alat-alat yang dibutuhkan apa, ada di buku ini. Jadi ini adalah bagian paling penting dalam BKB Kit. Buku yang warna oranye ya, 1, 2, 3. Panduan penyuluhan. Nah, ini untuk
bantuan penyuluhan khususnya karena ini BKB Kids Stunting. Jadi ini untuk BKB Mas ya. Jadi BKB Mas berapa pertemuan Ibu? Ada 6 pertemuan ya. Jadi ini buku Panduan untuk penyuluhan. panduan penyuluhan. Nah, ini tadi sudah KKA. ditunjukkan ya. Setiap BKB Kids nanti akan mendapatkan 1 paket KKA. Kurang lebih ini KKA-nya kemarin 100 ya. Jadi Berat. 1 bundle ini 50. Ada 2 bundle ya, Bapak sekalian ya. Ada 2 berarti ya, bundle KKA, jadi ada 100 pak ya, 100 biji ya. 100 KKA, lembar. 100 lembar, 100 lembar. Terus ini kalender. Tadi kalender yang pertama kan sudah. Jadi kalender 1000 HPK ini ya, ini ada usianya Bapak sekalian ya. Jadi yang tadi itu kalender 1000 HPK untuk usia 0 sampai 1 tahun. Kemudian ini usia 13 sampai 24 bulan. Jadi setiap warna ini usianya berbeda-beda. Oke, kita taruh dulu. Nah, ini kalender yang selanjutnya untuk usia, ini yang pertama, 0 sampai 20, 0 sampai 12 bulan. Ya. Jadi kalender pintar pengasuhan, ini sampai 1000 HPK ya, Ibu sekalian. Ini yang Jadi setelah 1000 gotong-gotong. HPK udah gak kepake ya Pak ya? Ya. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya bisa dipantau di Posyandu dan di kelompok BKB. Ya. Cek dulu, ngos-ngosan ya, Bagus sekalian. Ya. Ambil nafas dulu. Kayak jualan di pasar ya. Live TikTok ya. Live Shopee ya. Oke. Nah, selanjutnya ini Banner. oh ini apa Oh, alas ular tangga. Tidak saya buka ya. Sulit Besar banget soalnya. Intinya nanti ketika dibuka ini isinya ada 6. Ada 6 ular tangga yang dipakai di 6 kali pertemuan. Oke, tidak usah dibuka. Nanti dibuka di masing-masing wilayah. Tasnya. Ada tasnya. Bapak Ibu sekalian nih. Kosong ya. Ini bisa ini sisa 1. Sisa poster. Ya, ini adalah poster pintar stunting ya. Jadi kalau yang tahun kemarin yang sudah pernah dapat ya, tahun kemarin tebal, sekarang tipis, cuma beberapa unit saja. Karena memang fungsinya ini diberikan kepada keluarga Baduta untuk memantau tingginya, Bu, ya. Tingginya. Jadi ini ditempel jangan dari lantai ya. Diukur dulu 50 cm dari lantai, kemudian baru ditempel. Ya, ingat. Jadi jangan langsung ditempel di bawah, jangan. Jadi ditempel 50 cm di atas tembok ya. Ditempel, nanti ibu-ibu pantau pertumbuhan dari anak Bapak Ibu sekalian ya. Sesuai dengan yang ada di KKA tadi. Ini adalah poster pintar pengasuhan. Ini untuk ini ya. Ular tangga, dalam setiap ular tangga ada peraturan untuk tiap pertemuan. Pertemuan pertama ada perencanaan hidup berkeluarga, terus menjaga kesehatan fisik dan mental ibu hamil. Jadi benar-benar sangat mengedukasi ya Pak ya? Ya, jadi ada berapa? Karena ini BKB Kids Stunting ya, tidak seperti BKB reguler. Kalau reguler ada 13 ininya ya. Karena ini BKB Stunting isinya ada 6 pertemuan ya. Jadi ini bisa digunakan setiap pertemuan, isinya tinggal dibaca Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu kader ketika penyuluhan tidak perlu menghafal, tidak perlu ya. Tinggal dibaca oleh kader inti sama kader bantu, nanti sama-sama belajar, insya Allah nanti akan bermanfaat untuk masyarakat. Mantap. Oke. Yang selanjutnya ini yang paling besar, isinya apa ya? Ayo kita lihat. Ini yang kadang-kadang tidak dibuka, karena apa? Tidak tahu yang merakit. Ya, saya bantu cara merakitnya. Ini alatnya sudah standar nasional ya. Jadi insya Allah digunakan sesuai usianya, tidak akan remek dulu. Karena kualitasnya sudah kualitas terbaik ya. Nah, jadi isinya ini ada ayunan dan pelosotan. Kita rentep. Ayo. Rentep enggak apa-apa. Jadi ini untuk badannya ya. Ini badan pelosotannya. Ketiga jadi ketika dadakan. Ini pelosotannya.
Ya, ini pelosotannya Bapak Ibu. Pelosotannya kita sambungkan ke nanti ada dua ini ya. Ada dua bolongan. Kita masukkan ke bolongan yang dua. Sebelah sini. Nah, ini sebelah sana juga yang bagian dua. Ada dua. Oke. Nah, nih ya Bu ya. Ada Langkah mur pertama ada. Ini sudah ada satu paket ya, Ibu sekalian. Ini tidak kurang. Kemungkinan lebih. Dibuat lebih satu biasanya. Jadi penguncinya adalah baut-baut yang ada di sini ya. Bentuknya bundar. Jangan sampai hilang, Ibu sekalian. Jangan sampai hilang karena belinya mahal ya. Ini bautnya jangan sampai hilang. Langsung Bapak Ibu masukkan ke lubang-lubang tadi ya. Tinggal diputar, tidak usah pakai alat. Dimasukkan biasa. Jangan disekeni dulu ya. Ketika memasang, Ibu pasang pura-pura aja, jangan disekeni dulu. Kenapa? Karena nanti ketika memasang tangga itu tidak boleh terlalu seken dulu. tenggelam. Ya terlalu kenceng. Nah, ini tangganya ya, ada tiga tangga. Nah, ini tangganya pelosotan ya. Kita putar dulu biar kelihatan di kamera. Ya. Pak, tapi ini aman kan ya untuk anak-anak, nggak bakal jatuh. Asalkan usia 0 sampai 59 bulan ya. Coba buit naik. Ini tangganya ya. Kita pasang di bagian sini. Nanti ada yang seperti plus ya. Nah, ini nih ya, ada plus nih. Ada 3. 1, 2, 3. Ya. Jadi ada 3 plus ini. Ini kita pasang tangganya. Karena tangganya ada 3. Jadi kita pasang. Nah, setelah ini dipasang, baru Bapak Ibu bisa memasang bautnya dengan Satu apa? persatu. Seken itu apa bahasa Indonesia? Dengan kencang. Dengan kenceng ya. Oke, kita pasang. Mari, bisa dibantu. Kita pasang sekencang Mungkin. ya. Sekencang mungkin. Biar aman. Biar aman tadi. Yang kencang ya Bu ya, karena kalau tidak kencang takutnya jatuh nanti anak-anaknya Bapak Ibu sekalian. Sampai bunyi ya Pak ya? Iya, iya, sampai bunyi. Ada krek-krek gitu. Saat tertutup kencang, nanti akan berbunyi krek-krek-krek gitu ya. Di saat sudah berbunyi, berarti itu sudah mulai kencang. Nah, pelosotan sudah kita pasang ya. Sudah ya Bapak sekalian ya. Untuk pelosotannya seperti ini. Nah, satu bagian lagi ada yang menarik di BKB Kids Stunting ini, ada yang namanya ayunan ya. Jadi ayunannya ini adalah kepala ayunan di atas ya. Ini ada nanti cap-capannya biasanya. Ada cap-capannya nanti, tidak usah dipasang ya. Tapi ada cap-capannya bundar di sini bisa dipasang. Dipasang di sini Bu ya, di atas sini. Kemudian itu kepalanya juga dipasang di sini. Oke. Nah, kita baut dulu. Kemudian kita pasang alasnya dulu ya, biar mantap. Ini ada 2 seperti ini, misalnya ya. Ini alas di bawah ya. Jadi kita pasang untuk pijakan kakinya baduta ya. Jadi kita pasang di bawah. Ya, dipasang ke yang ada lambang, ada yang tanda apa itu? Bundar, ada silangnya tadi ya. Nah, kita pasang untuk pijakannya baduta. 776. Nah, itu lagi. Krek. Oke. Nah, jadi ini sudah mantap ya, Ibu sekalian ya. Jadi insya Allah asalkan usianya 0 sampai 59 bulan aman untuk anak Bapak Ibu sekalian. Kemudian bagian terpenting
di sini nanti ini adalah untuk ayunannya ya. Nah, ini sandarannya ya, pasang Ayunan ke aja ini ada ya, nih ya. sandarannya. Kan ada bolong ya, kita pasang sandarannya di sini. Kemudian Ayunan kita aja punya kunci sandaran. pakai yang coklat Bu tadi Bu. Ada warna coklat. Oke. Ini ya, beda ya. Kalau untuk ayunan warnanya yang coklat bukan yang kuning, Abu-abu, Bapak. abu-abu. Ya, melatih konsentrasi. Nah, nah ini sudah seperti ini. Untuk baduta yang di bawah 2 tahun, Talinya, karena Bu. dia belum seken ya untuk pegangan. Itu Jadi talinya. ada seperti ini, Bu. Ya, ini untuk pengaman ya. Tapi biasanya Ya. badutanya kalau kalau yang sudah di atas 2 tahun tidak mau pakai ini. Jadi ini bisa dibongkar pasang ya. Ini bisa dipasang untuk baduta yang di bawah 2 tahun agar tidak jatuh ya. Tapi biasanya kalau yang di atas 2 tahun sih nggak mau pakai ini biar enak naik turunnya ya. Jadi ini opsional bisa dipasang atau enggak. Tinggal dikunci di bawahnya sama ya. Di bawahnya nanti dikunci. Jadi aman untuk baduta di bawah 2 tahun. Selanjutnya kita pasangnya mudah Bu. Tinggal kita masukkan pengaitnya. Namun pemasangan ini ya, jadi masuk di ini Bu ya. Kita masukkan di bolongan ini. Sudah bawah ya. Nah, nih. Ini kan ada bolongan kecil nih. Masukkan di sini. Nah, ini benar-benar Harus. dikuatkan Bu talinya ya. Jadi bisa pakai apa namanya korek ya. Jadi Dipaten. kita tali paten, pokoknya ini sampai kuat. Jadi nanti ini bentuknya tertali Bu. Dan kayak gini ya. Ini Bersimpul. sementara karena hanya contoh, saya tali biasa ya Bu ya. Saya tali Coba biasa. Bu naik nanti. Nah, ini hanya contoh Bu ya, jangan ditiru, ini hanya tali biasa. Tapi ketika nanti dipakai, itu tolong di tali yang benar, yang erat, terus nanti penguncinya di bawah ini bisa Ibu kunci Paten. paten ya, biar tidak jatuh. Agak berusaha ya untuk merangkainya ya. Ya. Demi anak-anak bebas stunting. Intinya, Ibu, saya pesan ya Bu ya, pasang ininya yang kuat ya, pasang talinya yang khususnya di bagian bawah itu yang kuat. Yang besar ini bundarannya ya, biar tidak mudah coplok. Jadi saat sudah dipakai, nah seperti ini aman Bu, selalu aman ya. Karena saya pantau penggunaan di kelompok BKB yang sudah dipasang dengan baik, tidak ada keluhan ya. Alatnya ini bertahan lama. Kemudian yang terakhir di bagian ini ada yang menarik Bapak Ibu sekalian. Ini apa? Bukan. Ini untuk main basket. Nah, biar namanya anak yang stunting itu harus loncat-loncat Bu ya. Aktif, harus aktif Biar bergerak. aktif, ini kita berikan keranjang basket. Ada talinya. Talinya. Nih. Ya. Ini ya. Ini ada di plastik yang satunya ya. Ada di plastik satunya. Jadi ini untuk tali apa namanya ya? Bukan tali, apa namanya? Jaring, ya betul. Berarti jaringnya dirangkai sendiri itu Pak? Enggak, sudah tinggal pasang ini. Jaringnya tinggal pasang. Ya, jaringnya tinggal dipasang Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti ada yang ujungnya begini, bunder-bunder yang agak besar nih. Ini kita kaitkan ya, kita kaitkan ke bagian nih. Kan setiap sisi lingkaran ada ya. Ada apa ini namanya ini? Seperti panjang-panjang gini ya. Kita pengaitnya, jadi kita tinggal kaitkan ke dalam. Nah, ini. Tinggal kita kaitkan lagi. Mudah. Pemasangannya sangat mudah sekali. Ini tinggal dipasang. Maaf ya, ada yang marah di belakang. Ini buat gawang. Nggak ada moodnya. Nanti selain basket yang ada di sini, ada
ada satu tempat basket yang lebih tinggi. Ya, nanti akan sedang dirangkai sama yang marah di belakang tadi itu. Nah, ini untuk basket yang connect dengan closetan ya. Jadi ada dua keranjang basket nanti yang disediakan oleh BKB Kids Stunting ini. Fungsinya apa? Biar anaknya loncat-loncat dan tinggi. Ya, karena main basket itu termasuk salah satu stimulus untuk merangsang pertumbuhan ya, pertumbuhan anak. Nah, ini ya, nih Bapak Ibu sekalian. Nih, sudah kelihatan ya. Nanti untuk lebih biar tidak lepas kan sering lepas ininya. Tinggal ditarik penguncinya ini. Ini tinggal ditarik nanti terkunci ya. Ini tidak saya kunci karena baliknya lagi takut sulit ya. Yang penting terpasang. Nah, ini mudah lepas ya. Kalau dikunci mudah lepas. Tapi kalau nanti kita tarik ke bawah nanti terkunci insya Allah kuat. Nggak mudah lepas. Ini dimasukkan ke sini. Ya, tinggal dibaut tadi yang kuning. Yang kuning habis. Anu, Pak. Abu. Gawang. Ya. Nah, jadilah ya. Ini untuk yang pertama. Kemudian bolanya ada lah. Ada dong. Ada Bolanya biasanya ada dua, ada dua. Nah, bolanya ada dua ya. Ini untuk main basket, ya. Masuk kan? Saya dulu main basket, jadi saya bisa. Ya. Kemudian Yap. ini bola untuk bisa main bola Bapak, ini ya. ini dari sini BTW. Ya, nih bolanya nih ya. Ini tendang dan gol, ya. Oke. Nah, ini ada dua fungsi Bapak Ibu sekalian. Kita geserkan dulu ya, karena ini sudah dirakit, kita geser. Ah, ini masukkan di sini deh. Ya, nanti Bisa itu jadi ya? untuk basket itu. Iya. Jadi ini ada dua fungsi Bapak Ibu sekalian. Pertama yang bagian bawah ini apa namanya untuk main bola bisa bawahnya. Ke atasnya nanti untuk main basket ya. Nah, tapi nanti yang sulit biasanya dipasang ini. Di sini biasanya ada dapat apa ya? Obeng ya. Ya. Ada obengnya Bu di dalam ya. Jadi bisa dipasang nanti. Ini kita sekeni biar mudah bukanya. Ini untuk menyimpan anunya nanti, apa namanya? Lingkarannya ya. Kita pasang dulu. Tuh. Nih. Itu ada mana tadi bautnya? Nah, ini Bapak Ibu. Ada baut kecil 3 ya. Ini jangan sampai hilang karena ini nanti dipasang di sini. Ya, kita pasang di menyambung ini ya. Karena ini ada 3 ya, ada 2 3 itu. Cuma 2 ya. Cuma Jadi ini untuk tiangnya basket nanti ya Bapak sekalian ya. Ini kita pasangkan bagian tengahnya yang ada bautnya. Kita pasangkan seperti ini. Kemudian ini kan ada 3 baut. Baut yang kecil 2, ya, yang putih 2, yang kuning 1, ya. Nah, untuk yang kecil 2 ini nanti kita pasang di atas ya, sama bawah. Yang tengah. ini untuk yang tengah, ya. Nah, ini kita pasang. Nah, saya pasang sembarang dulu ya. Yang penting ngait dulu. Kemudian, aduh, kena kan? Tentu bukan saya. Ini terbalik. Ini hadapnya. Oke. Terus tadi yang ada tadi, bukan yang biru tadi. Ada belalainya, Belalai tadi. Mana? Taruh mana, Bu? Tidak ada. Tadi. Itu penguncinya tadi belalai. Ini. Iya, Allah. Nah, ini sangat berbahaya. Jadi jangan sampai hilang. Walaupun kelihatan kecil dan bentuknya begini, ini berbahaya. Tapi pemberani. Nah, ini gini ya, misalnya ya. Dikunci sama itu, Bu. Yang abu-abu. Ini. Ya, belakang ya. Nih. Biar kelihatan Bapak Ibu sekalian. Kita pasang begini ya, belakangnya ya, kelihatan jelas ya. Jadi, kita pasang begini dulu. Kemudian ininya kita pasang begini. Kemudian kita kunci dari belakang.
Nah, kunci. Nah, Aku nggak bisa naik ya. kunci. Ini ya, seperti ini Bapak sekalian. Kemudian ada dua ring ya. Ulang. Ini untuk mainnya gini Bapak Ibu. Jadi nanti anaknya dari jauh. Nah, Ini ya. dapat HP. Nah, Ya, dapat kalau Rinso. bisa masukkan dua, nanti dapat Binsu 2 dari Mbak Sherly ya. Selanjutnya yang terakhir kita akan masang kepala dari ringnya. Nah, ini ya. Ini kepala ringnya di belakang kan ada ini. Ya, ada kayak lurus ini. Ini Polos. untuk kita taruh seberapa tinggi Ring. ringnya basketnya ya. Kalau pengen yang rendah kita taruh sebelah sini ya. Kalau lebih tinggi ini ikuti kotak-kotaknya ini ya. Jadi kalau mau taruh sini bisa, taruh sebelah sini juga bisa ya. Coba. Nah, silakan. Saya kunci dulu tengahnya takut jatuh. Saya kunci dulu. Ini harusnya dengan obeng ya, jangan lupa. Tapi habisnya dapat obeng ya? Enggak ada ya. Jadi ini Pak, ini sediakan obeng ya kalian ya. Karena nanti harus kunci baut untuk di tengah biar tidak jatuh. Ini saya pasang pura-pura Ini untuk ayunan. ke ayunan. Nah, ini sudah jadi ya, bagus sekalian ya. Jadi ini untuk basketnya ringnya ada dua ya, ring ini ada dua. Ring Ya, itu untuk kau. Itu yang untuk basket tuh. Tolong dilempar, Bapak. ringnya bisa dapat dua. Yeay, triple. Satu ini. Satu. Oh, biasanya dapat dua. Di itu tadi. Ada. Ada. Oh, Ya di alat kami ini ternyata dapat satu ya. Ini kita baru benar sama-sama buka ya. Jadi saya juga tidak tahu kalau dulu dapat dua. Dulu ini dapat dua. Ternyata setelah kita unboxing dapat ada. satu ya. Hanya Nanti satu. coba saya tanyakan lagi ke provinsi apakah benar-benar dapat satu ataukah paketnya ketinggalan ya. Harusnya dapat dua. Ini dapat satu keranjang. Di sini juga dapat satu keranjang ya. Nah, di balik layar Bapak Ibu tidak tahu. Kita bawa baduta juga yang sedang bermain. Jadi soalnya ini keranjangnya ada Bu. Nah ini keranjang untuk menyimpan bola ya. Ada seperti ini. Enggak, itu untuk gol-gol. Gol ya. Ya nanti bisa dipasang. Jadi di bawah untuk main bola, di tengah untuk main ring, di atas untuk main basket ya. Nah, iya kan? Ibu bisa lihat kita bawa dua baduta. Oke. Jadi, nah ini lagi di sini ada ring ini ya. Ini fungsinya apa Bapak Ibu sekalian? Ini untuk pengunci ya. Tadi ininya dikunci. Ya. Tapi rata-rata sih banyak nggak dipakai ya. Ini untuk pengunci. Ya, ada yang seperti ini. Isinya di dalam DKB Kit ada, saya hitung dulu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Jadi ini pengunci ini ada 10 biji ya. Ada 10 biji pengunci. Kemudian dapat dua bola. Bola ini sama bola untuk main bola ya. Ada dua bola, kemudian APE-nya ini. Sangat menarik ya bagi sekalian. Dan ini semoga bermanfaat di semua kelompok BKB. Salah satunya tadi sebagai APE untuk memberikan stimulus kepada balita dan badutanya agar bisa tumbuh dan berkembang dengan sangat baik. Ya, jelas ya bagi sekalian ya. Nah, saya harap saat alat peraga ini sudah sampai di masing-masing lokus, sudah bisa dirantap ya, jangan ada di kotak ya. Kasihan anak-anaknya nanti di kelompok BKB-nya. Kalau ini masih ada di dalam dus, nggak bisa main ya. Nah, kalau sudah bisa dirantap seperti ini, insya Allah sudah bisa dipakai dan digunakan ketika penyuluhan di kelompok BKB atau di kelompok SOTH. Ya. Nah, ini untuk apa namanya? APE ya. Ini kayaknya mainan edukatif. Speed-nya ini haus ya. Kayak pelukar. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini untuk APE sudah saya jelaskan. Kemudian tadi yang sudah kita unboxing,
Ini bisa digeser ya. Ini kita geser. Nah, ini ya. Lihat aja. Ada panduan tata caranya loh, Pak, ngerangkainya. Oh ya, ya. Di dalam dos itu sudah ada buku panduannya. Namun tadi sudah kita bantu ya. Insya Allah dengan video ini semoga sudah jelas. Dan ada tempelannya ya. Nanti bisa ditempel di kerangkanya. Karena kerangka ini nanti ada cap-capannya. Ya, ada plester, ada plesternya. Ya. Jadi ini dipasang di sini agar lebih cantik ya. Nah, jadi kalau tidak biasa dipasang juga tidak apa-apa. Ini untuk hiasan saja ya, bagus sekalian. Jadi ada buku petunjuk sama posternya ya, posternya untuk bisa ditempel. Nah, selanjutnya APE sudah saya peragakan cara untuk merangkainya. Yang selanjutnya saya ingin menjelaskan masing-masing dari buku ini. Nah, yang pertama terkait media bahan penyuluhan. Media bahan penyuluhan itu salah satunya ada buku untuk menjadi orang tua hebat dalam mengasuh anak. Mbak, kita cari buku untuk menjadi orang tua hebat. Ada di sini mungkin, Bu. Jadi ini isinya, koper ini isinya buku-buku ya, Bapak-Ibu sekalian ya. Ayo kita unboxing. Belum sampai situ itu. Oke. Bukan itu untuk ini ya. Tada. Terbalik ternyata Bapak-Ibu sekalian. Nah, ternyata begini. Nah, di dalamnya masih ada seleretannya lagi. Ngantriin Om Pak Jo. Biar lebih aman ya. Bisa saya lanjut ya? Ya, balik lagi ya. Ini adalah buku BKB Kit Holistik Integratif ya. Jadi ada 3 buku. Buku 1, 2, 3, 13 pertemuan. Saya beri contoh cara penggunaannya. Jadi di buku 3 ini contoh pertemuan 10. Di pertemuan 10 ini judulnya adalah pengenalan kesehatan reproduksi pada anak usia dini. Ya. Nah, di dalam pertemuan 10 apa yang harus kita bawa? Jadi satu paket tidak usah dibawa. Ya, tergantung pertemuannya. Kalau pertemuan 10 yang harus kita bawa adalah 1 kantong wasiat. Berarti kita bawa kantong wasiat. Bisa di syuting itu kantong wasiatnya itu yang tempel di tembok. Itu contoh kantong wasiat. Tahun kemarin setiap kecamatan sudah kita beri ya. Jadi masing-masing kecamatan punya itu kantong wasiat. Ya, seperti itu ya. Kantong wasiat ditempel di tembok. Nanti untuk memasukkan kartu-kartu yang nanti kita siapkan ya, ada di BKB Kit. Jadi kantong wasiat yang pertama. Yang kedua, menyiapkan alat tulis ya. Berarti semua kader sebelum pertemuan suruh bawa kertas, bolpen, pensil untuk alat tulis saat pertemuan ya. Selanjutnya, membawa lembar balik kesehatan reproduksi. Ya, berarti membawa lembar balik yang tadi itu ya. Jadi cukup bawa itu, yang lainnya tidak usah dibawa ya di pertemuan 10. Nah, jadi setiap pertemuan itu tidak usah dibawa semua. Jadi buku-bukunya dibawa sesuai dengan petunjuk bahan alat apa yang harus dibawa saat pertemuan ya. Nah, untuk APE-nya silahkan dibawa semua nggak apa-apa ya. APE-nya karena APE ini kan dipakai oleh anak-anaknya ya. Jadi nanti kan kader masyarakat pasti bawa anak-anak ke pertemuan ya. Jadi APE-nya silahkan dibawa semua untuk membantu biar kader piket itu bisa mengawal anak-anaknya, tidak mengganggu ibu-ibunya saat melakukan penyuluhan ya. Nah, ini. Kemudian di dalamnya ini sudah ada petunjuknya Bapak Ibu sekalian ya. Saat pembukaan mau ngomong apa? Ya, ini sudah ada. Berapa menit? Ini sudah ada estimasi. Jadi pembukaan itu dilakukan selama 10 menit. Kemudian selanjutnya kegiatan inti 60 menit. Selanjutnya pengenalan topik 20 menit. Ya. Nah, estimasi pelaksanaannya selama kurang lebih 2 jam. Berarti setiap pertemuan itu sudah ada timernya ya Bu ya. Sudah ada waktunya, mau ngomong apa kader sudah ada di buku ini. Jadi
Bapak Ibu kader bisa bergantian. Nggak usah takut, saya tidak bisa, nggak bisa ya, karena semuanya sudah ada di buku ini. Bapak Ibu kader bisa menggunakan alat bantu ini yang namanya buku panduan penyuluhan ya. Oke ya, sudah tahu ya. Ini bagian paling penting dalam DKB Kit. Alhamdulillah. Akhirnya saya break minum dulu. Speech notes-nya sangat haus, pemirsa. Selanjutnya modul BKB Kit Holistik Integratif sudah. Yang selanjutnya adalah modul BKB eliminasi masalah anak stunting yang warna biru tadi. Ini. Ya, seperti ini Bu ya. Jadi karena ini adalah BKB Kit Stunting, tentunya ada satu buku khusus yang membahas terkait stunting ya. Nah, jadi di dalam buku ini sudah jelas dijelaskan pegangan untuk 6 pertemuan. Kalau tadi yang BKB Kit Holistik Integratif warna oranye itu 13 pertemuan. Kalau ini yang spesifik membahas 6 pertemuan. Ya, isinya sama penting dengan BKB Kit yang warna oranye tadi ya. Jadi contoh pertemuan 4. Nah, ini ada 6 pertemuan ya, saya langsung ambil pertemuan 4. Stimulasi perkembangan anak pada masa 1000 HPK. Kemudian isinya juga di dalam sama ya. Jadi apa yang harus dibawa kader ini ada ular tangga pertemuan 4, buku KIA, kemudian KKA, buku kain stimulasi, nanti belum saya jelaskan ya. Ada buku kain seperti ini nih. Ini Bu ya. Buku kain stimulasi. Nanti kita buka, kita unboxing. Nanti kita unboxing nanti. Kemudian alat tulis, lembar balik. Ya, jadi yang dibawa saat pertemuan 4 itu bahan-bahan itu saja, Ibu sekalian ya. Yang lain tidak usah dibawa. Di dalamnya juga sama, ada pembahasan ya. Pembukaannya berapa menit, kemudian bagian inti berapa menit ya. Ini adalah buku bantu untuk pertemuan BKB yang stunting, 6 kali pertemuan. Selanjutnya itu adalah bagian item penting tadi buku-buku di bab 1 ya. Kemudian kita masuk ke bab 2. Bab 2 ada alat pantau tumbuh kembang anak. Alat pantau yang pertama adalah kalender pengasuhan 1000 HPK. Nah, tadi yang berat itu ya. Ini saya ngatingnya sampai kos-kosan sama Bu Witin. Jadi kalender ini ada 3 Ibu sekalian ya. Jadi kalender yang pertama yang warna merah ini ya, dari 0 sampai yang ungu, yang paling bawah. Nah, ini untuk kategori yang pertama. Nih, kalendernya Bu. 0 sampai 9 bulan ya. 0 sampai 9 bulan. Jadi ini untuk memantau tumbuh kembang. Kita buka ya. Bawah nggak bisa. Isinya ini ada 25 eksemplar ya. Jadi ada 25 seperti ini ya. Di dalam paket per kalender ini ada 25 biji. Isinya di dalam tentunya adalah sebagai kalender pengingat kita di masa 0 sampai 9 bulan. Apa yang dilakukan? Jadi di sini semua sudah ada petunjuknya. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ini kalender yang sebagai pengingat semua ibu baduta di usia 0 sampai 9 bulan, apa yang harus diketahui saat hamil dan sebagainya. Ini pegangan. Ya, jadi kita pakai saat pembinaan di pertemuan-pertemuan BKB atau SOTH. Ya. Nah, jadi ini alat bantu yang kita pakai saat pertemuan nanti. Ada 25 eksemplar ya. Saya balikan lagi. Oh, ini punyanya kelompok ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi ini dipakai di pertemuan. Ya, kalau dibagikan nanti habis ya Bu ya. Nah, jadi ini ya betul. Jadi ini untuk dipakai di sarana
sekolah ataupun di pertemuan BKB. Setelah pertemuan dikumpulkan lagi, jangan diberikan. Kalau diberikan nanti habis ini, karena ini bagian penting juga, Bu ya. Ini 25 eksemplar. Yang selanjutnya tidak usah saya buka ya, sama ya. Nah, yang selanjutnya buku yang warna merah. Ini ya, ini merah, ada 25 eksemplar juga yang warna merah. Nah, tidak usah saya buka, isinya. Oh, bulat-bulat ini untuk menggantung ya. Nah, bisa ya, nggak usah saya jelaskan cara menggantungnya ya. Kayak kalender aja, dimasukkan aja. Yang terakhir kalender yang warna apa ini? Biru dongker ya. Ini untuk usia yang terakhir 13 sampai 24 bulan. Karena kalender ini untuk 1000 HPK, Bapak Ibu sekalian. 1000 HPK dari masa 0 kehamilan sampai 2 tahun ya. Jadi masa terakhirnya adalah masa 2 tahun ya. Oke. Kalender sudah. Selanjutnya alat pantau yang selanjutnya adalah KKA. Nah, di dalam paket ini ada 2 plastik ya. Ini ya, 1 plastik isinya adalah saya cek dulu di juknisnya. Oh, 300, Bu. Berarti satu ini nih 150 ya. Jadi satu plastik ini 150. Di dalam kotak BKB Kit ada 2 plastik ya. Jadi totalnya 300 lembar KKA ya. Nanti bisa dicek. Kalau kurang, silahkan laporkan ke kami, akan kita komplain ke penyedia ya. Karena semua spek total apa yang didapat harus sesuai dengan juknis dari BKKBN ya. Nah, kemudian KKA sudah kita buka. Yang selanjutnya poster pintar pengasuhan. Poster pintar pengasuhan ini totalnya sebanyak 25 lembar ya. Sekarang lebih tebel. Kalau dulu kan tipis-tipis. Sekarang ini lebih tebel. Jadi isinya 25. Ini ditempel di tembok ya, ditembok di depan rumah warga, ditempel 50 cm di atas lantai ya. Jadi diukur dulu 50 cm. Setelah ketemu 50 cm baru ditempel ini di atasnya 50 cm itu. Ya, jangan langsung di bawah. Itu untuk poster pintar pengasuhan untuk memantau pertumbuhan anaknya ya. Sampai tinggi kurang lebih 100 cm itu poster pintar. Selanjutnya bab 2-nya sudah. Jadi alat pantaunya tadi ada 3 ya. Ada kalender, ada KKA, ada poster. Nah, kemudian APE. Nah, untuk APE, oh dia ya di KKA ya. Oh ya, ada yang satu ketinggalan ya. Jadi di KKA tadi sudah diberikan buku petunjuk. Ya. Nah, jadi buku petunjuk bagaimana mengisi KKA ya, bagaimana menggunakan KKA sudah ada di dalam buku ini. Ada buku petunjuknya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi bisa dipelajari sendiri atau berkelompok di kelompok BKB, sama cara penggunaannya ya, seperti yang tahun-tahun sebelumnya. Kalau kader-kader lama insya Allah sudah tahu ya. Kalau kader baru silahkan bisa membaca buku petunjuk pedoman ini. Hanya bentuknya lebih Gen Z ya, nah, lebih 3 dimensi, lebih bagus, nah, lebih gemoy gambarnya. Oke, bab yang ketiga adalah APE, alat permainan edukasi. APE yang pertama adalah tadi yang sudah kita rangkai ya, pelosotan itu ya, pelosotan sama apa tadi, nih ring-ring tadi yang sudah kita rangkai, itu adalah APE yang pertama. Kemudian APE yang kedua adalah susun edukatif. Susun edukatif itu ya ini nih kayak gini. Masing-masing ada 3 kubus ini nih, ya. Jadi ada kubus susun edukatif nih, ada 3 kubus ya. Ini saya buka ya, saya unboxing. Nah, tuh ya. Jadi ini bisa disusun Bu, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi nanti anaknya bisa merangkai mana yang mau disambung ya. Ini kuda ada 3, ya ada angkanya. Jadi ini bisa mengajari angka kepada badutanya. Terus kucingnya ada berapa? Ada 2, ya. Mengajarkan warna juga merah dan hijau, ya. Jadi ini adalah kubus edukatif. Oke.
Rumus figuratif sudah. Selanjutnya adalah APE pengenalan huruf dan angka. APE pengenalan huruf dan angka ini yang seperti ini ya, Eman ya, sudah ditempati Tupperware kayaknya ini. Ini mahal ya Tupperware. Nggak usah saya udah buka ya. Isinya angka dan huruf ya. Sama jadi nih, angka dan huruf. Eman kalau saya buka takut hilangan nanti. Segel. Nah, sudah tersegel. Jadi sama seperti angka dan huruf pada umumnya diajarkan kepada Baduta. Selanjutnya adalah buku kain stimulasi. Nih, ya. Ini buku kain stimulasi. Kita buka, kita unboxing. Terus ada iklan ya. Volumenya aja, volumenya dia. Nah, jadi buku ini mana buka atasnya ya? Ini. Nah, seperti ini Bu ya. Ini buku kain stimulasi. Isinya bagaimana? Ini mengajarkan anak kita, balita dan balita. Ini bisa dicopot-copot ya, bagus sekalian ya. Nah, contoh mengenal rambut ya. Jadi dia tahu tentang rambut, dipasangkan rambut, terus kumis dan sebagainya. Jadi ini bisa dibongkar pasang ya. Nah, ini untuk mengenalkan anak tentang alat bangunan atau benda di sekitarnya ya. Kain stimulasi untuk anak. Selanjutnya, kain stimulasi sudah. APE pesan 8 kunci fungsi keluarga. Oh, tadi yang baru ya. Nih, ini ada 3 rangkaian ya. API ini. Ini yang baru ya, yang tidak ada di pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Jadi API ini nanti mana yang atas? Nah, jadi ada 3 aktivitas ini ya. Jadi di sini ada aktivitas, ini ada karakternya ya. Nah, nanti tinggal kita cocokkan untuk anaknya itu masuk di bagian mana ya. Nah, di situ kan ada kartu 0 sampai 1 tahun, kemudian kartu 1 sampai 3, kemudian 4 sampai 6 tahun. Kartunya mana? Oh, kartunya ada di dalam sini. Nah, ini ya, Bapak Ibu sekalian, ini kartunya. Jadi, ini bisa jadi untuk apa ya, swapnya, penggantinya kartu kantong wasiat ya. Kantong wasiat yang tidak ada, nanti ini kan kartunya di swap di sini. Ya, dimasukkan. Ambil ya. Satu, kita ambil nih. Ini masukkan sini. Ah, satu. Ini di swap, masukkan ke sini. Dimasukkan lagi. Jadi ketika ada permainan, contoh permainan dadu tadi yang ular tangga ya. Nah, jadi bisa dimasukkan ke sini. Untuk apa? Untuk tadi bisa diketahui kader lain. Oh, ternyata tunjukkan cara untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dalam hal PHBS gitu kan. Jadi kader bisa menjelaskan. Jadi ini semacam penggantinya kantong wasiat ya. Karena kantong wasiat di produk terbarunya BKBK tidak ada, Bapak Ibu sekalian. Tadi yang kita contohkan itu punya kita ya. Cuma masing-masing kecamatan tahun kemarin sudah kita beri semua 18 kecamatan. Jadi semua sudah punya kantong wasiat ya. Jadi kalau terbiasa pakai kantong wasiat bisa pakai kantong wasiat. Kalau mau pakai yang ini juga bisa ya. Ini. Ini untuk penguncinya anu ini, yang itu tuh. Yang apa tadi tuh? Ring. Ini harusnya ada pengancingnya ini. Bukan. Tidak ada di atasnya ini tidak ada anunya. Cek dulu ya guys ya. Kena ada di dalam di koper di koper. Oh ini. Ah, ya ini ya. Ternyata belum kita unboxing dalamnya isinya ya. Ada penguncinya dalam.
Mana ya? Oh, ini isinya kartu ini. Yang satu Oh, ini nih, ada penguncinya. Ada. Belum dibuka. Apa? Kita unboxing ya. Ini demi Bapak Ibu sekalian, kita unboxing isinya. Padahal ini sudah disegel ya dari BKKBN. Demi Bapak Ibu sekalian, segel kita buka. timbul. Nih, kita buka. Nih ya. Jadi satu paket dengan ini tadi. Apa namanya tadi? APE 8 kunci. Ada 5 ya. Jadi ada 5 papan ya, Bapak Ibu sekalian ya. Ada 5 papan. Terus ada satu Tupperware. Ini sampai bukanya sulit nih. Nah, ini ya. Di dalam box ini ada buku petunjuknya ya. Nih, ada buku petunjuk cara pasangnya. Nih. Jadi nanti dipasangnya yang arah sebelah ini nih. Yang arah ini sebelah kanan. Ada 2 arah. Sebelah kanan. Ini atas bawah. Kemudian kita pasangkan di sebelahnya langsung yang judul yang paling atas. Ayo langsung kita coba ya. Ini sama-sama belajar ya, sama-sama karena ini baru ini. Alat ini baru. Nah, ini kuncinya tadi, kuncinya. Ini. Nah, seperti itu. Nah, sip, bisa. Ini nih. Kok masuk? Oh, masuk. Jangan suka memaksa, Pak Fitri. Memaksa itu tidak baik. Bawahnya ini. Ini masih baru ya, karena baru masukkannya agak sulit. Mungkin dia ditidurkan aja. Ditidurkan. Ya, ditidurkan terus Ya. dimasukkan. Ditidurkan terus dimasukkan. Oke. Oke, akan saya usahakan. Mungkin kebalik ya, Pak. Coba Hah? tak balik. Nah, Mana? Iya, terbalik. Dari belakang, masangnya dari belakang. Ini terbalik. Eh, Balik. Bisa. Memang bagian buka-buka itu kalau perempuan nggak bisa, iya. harus dibantu. Laki-laki. Ya. Kita gunakan, Pak. Oh, kuat bu. Kuat. Ini demi Bapak Ibu sekalian loh ya. Jadi kita sudah berkeringat lumayan banyak ini. Oke, ini yang bawah, Jadi, API ini adalah alat permainan edukatif yang bertujuan agar setiap keluarga dapat diberikan pengetahuan bagaimana menjadi orang tua yang baik. Kemudian tahu terhadap 8 fungsi keluarga. Di dalam API ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 papan yang sedang kita rangkai, nanti akan kita tunjukkan setelah selesai dirangkai. Ada penguncinya yang nanti kita pasang di bolongan-bolongannya ya. Nah, kemudian di dalamnya juga ada kartu, ya. Nah, di dalamnya tadi ada kartu, nih, ya. Ada 4 kartu. Bukan. Tadi ada kesalahan, ya. Maaf ya, ini karena baru, ya. Jadi buku ini tetap dipakai di ulah tangga. Jadi untuk APE kita pakai kartu yang ini. Di dalam box ini ya, ada 4. Jadi ada 4 kartu yang kita pakai nanti untuk media dari APE pesan 8 kunci keluarga ya. Nah, yang pertama adalah untuk usia 0 sampai masa kehamilan dulu. Jadi di masa kehamilan itu ada kartu untuk masa kehamilan. Ini
masa kehamilan ya. Untuk kartu masa kehamilan ada tulisannya masa kehamilan. Ini kartu yang pertama. Kemudian kartu yang kedua untuk usia 0 sampai 1 tahun. Ini 0 sampai 1 tahun. Kemudian kartu yang ketiga usia 1 sampai 3 tahun. Yang keempat untuk usia 4 sampai 6 tahun. Nah, ini sudah selesai kita rangkai. Ingat ya, Bapak Ibu sekalian ya, dirangkai ada bolongan-bolongan 4 ini ya. Masukkan dari belakang, jangan dari depan, sakit. Dari belakang. Masukkannya sakit nih. Ya. Jadi masukkan nah, masuk dimasukkan dari belakang ada 1, 2, 3, 4 ada 6 ya, 6 pengancing ya. Ada 6 pengunci. Jadi setelah dikunci akhirnya berbentuk seperti ini. Nah, di masa kehamilan kartu itu berisi karakter, kemudian kartu aktivitas, kemudian di usia 0 sampai 1 tahun ada kartu karakter juga. Ini kan ada tulisan karakter dan aktivitas ya. Jadi pasanglah, terdapat 3 pasang kartu pada fungsi perlindungan 0 sampai 1 tahun. Jadi setiap kartu-kartu tersebut bisa dipasangkan ke sini ya. Nih sesuai dengan ininya. Jadi kalau masuk kategori aktivitas ya, nanti kita selorokan di aktivitas, gitu ya. Nih saya contohkan yang 0 sampai 1 tahun dulu. Bagian 0 sampai 1 tahun. Nah, di 0 sampai 1 tahun ini ada 2 kartu karakter ya. Karakter pertama itu untuk kartu karakter. Bagian karakter yang bawah ya. Nah, sisi agama diharapkan kelak akan terbentuk anak soleh percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kita masukkan di sini. Masuk di karakter. Nanti kita tanyakan dia apa namanya untuk bisa memberikan stimulasi ya, memberikan contoh seperti apa eh, bagian agama di usia 0 sampai tahun, contohnya ke kader. Nanti bisa berupa kuis-kuis dan sebagainya ya, sesuai dengan improvisasi dari masing-masing kader ya. Tentunya nanti di buku petunjuknya nanti ada, di buku petunjuknya eh, bagian ini kan masuk di kategori eliminasi emas ya. Nah, jadi masuk di BKB emas ya. Jadi masih di kategori BKB emas. Selanjutnya bisa dibaca di buku petunjuk. Intinya Ibu bisa merangkai, nanti bisa dipakai API ini untuk bisa melatih kader dalam mengetahui peran dari 8 fungsi keluarga dari masa kehamilan sampai masa 2 tahun ya, atau 24 bulan. Oke, yang bagian ini sudah jelas ya, Bapak sekalian ya. Jelas? Oke. Saya tidurkan saja. Ya, nanti kalau mau tanya nanti di akhir ya. Selanjutnya, yang bagian selanjutnya ini tadi sudah. Bagian selanjutnya adalah ular tangga. Nah, tadi ular tangganya yang berat ini ya. 6 pertemuan. Tidak saya buka karena berat, Bu. Ya, ngelipetnya sulit. Yang saya rasa setiap tahun dapat ya. Jadi Bapak Ibu tahu. Pertemuan 1 ada tulisannya ular tangganya pertemuan 1. Ada 6 pertemuan ya. Di dalam masing-masing ular tangga nanti kita pakai ada 6. 1, 2, 3, 4, 5 kurang 1. Ya, ketinggalan paling ya, ada. Pokoknya ada 6 ini ya. Ada 6 pertemuan, dadunya, ingat Bapak Ibu sekalian, dadunya besar dan berbunyi ya. Nah, ada bunyi kerincing-kerincingnya. Ini ketika kita ini kan kita apa namanya ya? Nah, pencet ini kalau penyedia yang bagus ya, ini berbunyi dan ini tidak kempes, ngembang lagi ya. Saat kita bisa ngembang lagi ya. Jadi alatnya bagus dan tidak mudah lempek gitu ya. Ini seperti biasa, ini dadu untuk permainan ular tangganya. Nanti alat bantunya ini setiap pertemuan kartunya yang kita masukkan di kantong wasiat ya. Nah, warnanya yang pertemuan 1 nanti warnanya kuning hijau. Anunya apa namanya? Ya, itunya.
ngikuti alasnya warna itu, ininya juga warnanya ngikuti ya. Warna kuning hijau. Kemudian yang pertemuan kedua, warnanya hijau-hijau. Jadi itunya hijau-hijau ya. Kemudian pertemuan ketiga, warnanya kuning coklat. Itunya kuning, ular tangganya kuning, kartunya coklat. Ya. Kemudian untuk pertemuan keempat, ini warnanya pink ya. Warnanya pink. Kemudian yang itu warnanya ungu ya. Kemudian yang pertemuan kelima, ular tangganya biru, ininya biru. Kartu apa namanya? Kartu lupa saya. Kartu wasiat ya. Nah, jadi kartu wasiatnya warna biru. Kemudian pertemuan keenam, itunya ular tangganya warna biru, kartunya warna ungu ya. Kalau di sini warna ungu. Ya mungkin agak buta warna ya penyedianya ya. Katanya katanya si ungu ini, katanya si ungu. Buku panduannya ungu. Mungkin ketika mencetak warnanya agak burem, agak kabur ya. Jadi tiga alat ini yang kita gunakan untuk main ular tangga ya. Selanjutnya ular tangga sudah, kotak kartu tadi ini ya, kotak kartu informasi tadi sudah, spesifikasi kartu sudah kita bacakan, kartu sudah, ular tangga tadi itu, tinggal yang terakhir ya. Yang terakhir terkait kelengkapan. Kelengkapan itu apa saja? Tas ular tangga. Ini ya tasnya ya. Jadi ular tangga dimasukkan di tas ini Bu ya, warna hitam nih. Ini tas ular tangga. Jadi apa namanya? Banner yang ular tangga itu alas, kemudian ini ya, kemudian bukunya ada di sini. Ya, ada di dalam tas ular tangga, tas penyimpanan ular tangga. Kemudian yang mana ya tadi ya? Oh, ada di sini. Nah, ini. Kemudian yang kedua ada kardus BKB Kit. Kardusnya ada dua ya. Kardus yang panjang tinggi ini adalah kardus untuk pelosotan, pelosotan. Kemudian kardus yang satunya agak pendek itu berisi buku-buku ya. Ada dua kardus. Yang ketiga ada tas penyimpanan alat permainan edukatif berupa koper. Ini ya. Jadi berupa koper. Jadi kalau ibu bapak ibu kader mau minggat ya bisa pinjem ya, tapi balik lagi ya. Karena ini sangat bagus ya. Sudah lengkap anunya tas ranselnya, di dalamnya ada apa namanya? Banyak storage-nya di dalamnya. Ada penguncinya juga ya. Jadi juga ini siap ya kalau diusir juga bisa nih, ada nih. Nah, jadi ada. Tapi ya tetap ibu-ibu kalau ke Jakarta jangan dilepas. Ya, jangan dilepas BKB Kids Stunting. Ya. Jadi tahu kalau dapat dari BKB Kids Stunting. Selanjutnya, yang terakhir adalah pengepakan box ya. Oh, ini untuk pengepakan ini tadi itu ya, plastik-plastiknya ya. Pengepakan dan isi kardus. Oke. Sudah kita buka semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, capek sekali ya, sampai ngos-ngosan dan haus. Semua barang sudah kita buka, semoga bisa dipraktekkan nanti saat barang sudah sampai di lokus masing-masing dan tentunya dipakai di alat pertemuan. Kita balik ke studio PPKS. Oke, kita balik di studio. Alhamdulillah. Sudah. Unboxingnya sudah selesai dan tadi Bapak Kabit sudah menjelaskan panjang lebar ya, mulai dari merakit sampai ngos-ngosan beliau. Nah, sekarang kita ada di penghujung acara, dan sudah selesai. Bagaimana pesannya Bapak Ibu sekalian? Mungkin sambil meninggalkan pesan atau nanti di YouTube ya. Oh iya, di YouTube channel Pokirnya juga ada, mungkin ada pertanyaan juga boleh. Kalau misalkan sekarang masih dibuka. Monggo, silahkan. Oh ya,
Ya. Boleh, mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait Angkat tangan. Mungkin ada pertanyaan, bisa kita jawab mumpung live ya. Karena kalau offline, mohon maaf mungkin agak telat-telat jawabnya ya. Kalau kebetulan online gini, langsung bisa kita jawab apa yang menjadi apa ya, beban pikiran, bisa jadi beban pikiran. Kok saya dapat barang ini buat apa gitu ya? Ya. Siapa saja? Mungkin dari penyuluhnya juga bisa. Tadi saya dengar ada suaranya Bu Galih, ya. Ada Pak Gatot, saya lihat tadi ada Bu Nurun. Mungkin ada pertanyaan sebelum ya, itu siapa itu? Ada Bu Heni. Monggo. Suara saya jelas ya dari awal tadi ya. Kita ya dari awal sampai tadi unboxing. Mungkin ada yang belum jelas dan patah-patah, bisa saya jelaskan secara visual di akhir. Ini kalau diam semua tuh saya antara ngerti dan tidak mengerti ya. Antara jelas atau bablas ya. Gimana Bapak Ibu sekalian? Mungkin pesan ini apakah bisa dipahami? Baik, Ya. sudah bisa dipahami ya. Kita lanjutkan dokumentasi bersama. Ya, sudah cukup ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau sudah cukup, kita bisa foto bersama tentunya, ya kan? Open kamera, ayo kita sama-sama kamera, kita foto bersama. Jadi kita sama-sama mengikuti unboxing ini, dan semoga juga nantinya alat barang BKB Kit ini sampai di lokasi dimanfaatkan dengan maksimal oleh semua kader, ya. Karena saya pesan tadi di awal, mungkin ada yang belum ikuti ya, karena di awal-awal tadi hanya berapa orang ya yang ikuti. Untuk kelompok BKB yang belum punya kesempatan mendapat BKB Kit 32 unit ini, ya. Saya membuka lagi peluang di PAK di akhir tahun nanti. Saya akan berikan tambahan BKB Kit, ya. Jadi Bapak Ibu koordinator yang sekiranya punya wilayah BKB-nya aktif, kemudian SOTH-nya berkembang, saya menerima usulan lagi. Tapi yang 32 besok tetap saya kirim ya. Jadi 32 yang sudah dapat saya kirim. Di akhir tahun, insya Allah semoga bulan November ya, atau Desember awal, itu barang yang baru, usulan yang tambahan itu bisa proses. Jadi di tahun ini saya bisa mensuplai kurang lebih sekitar total ya 60 BKB Kit. Ya, itu saya usahakan kemarin, alhamdulillah berkat dukungan dengan yang sekarang, dengan yang 32 itu totalnya 60. Jadi berkat dukungan dari Bapak Bupati, karena beliau sangat mendukung dalam program percepatan penurunan stunting ini. Jadi kita benar-benar diberikan atensi untuk memaksimalkan ya, untuk memaksimalkan BKB Kit stunting ini. Agar apa? Agar BKB Kit stunting ini dapat digunakan di kelompok BKB atau SOTH di masing-masing wilayah, tentunya dalam percepatan penurunan stunting. Syaratnya yang pertama SK BKB ya. Yang kedua SK SOTH untuk SOTH yang berjalan ya. Yang ketiga tentunya titik koordinat dan nama ketua ya Bu ya. Identitas ketua kelompok atau sekolah. Ya, jadi itu yang akan kita jadikan dasar usulan untuk mendapatkan BKB Kit stunting di tahun ini. Untuk usulan yang tambahan, karena yang 32 sudah ada di kami, siap kirim. Untuk usulan tambahan dari hari ini sudah kita buka. Sekarang bulan September ya. Oktober kalau bisa itu sudah terakhir ya, karena Oktober insya Allah sudah mulai proses PAK. Jadi kita sudah ketemu berapa unit yang akan kita tambah, nanti yang akan kita usulkan untuk mendapatkan bantuan BKB Kit stunting ini. Oke, kita sudah bareng ya.
Bu. Silakan Bapak Ibu sekalian bisa buka kamera. Ya. Kita akan dokumentasikan bareng acara unboxing BKBK ini. Oh iya, saya juga mau mengingatkan untuk Bapak Ibu yang kalian yang belum sempat mengikuti acara dari awal tadi unboxingnya, bisa ditonton di Podcastia ya Pak, channel YouTube Podcastia. Ya. Nah, itu nanti bisa ditonton mulai dari awal. Pak Kabit menjelaskan BKB Stunting dari awal sampai akhir. Jangan khawatir ketinggalan, ada replaynya. Jadi program Podcastia ini adalah salah satu program inovasi kami ya di Dinas KB untuk memberikan edukasi ya, untuk memberikan edukasi kepada semuanya, balai penyuluhan, kepada masyarakat. Intinya apa namanya? Berupa streaming live ataupun offline yang nantinya untuk selanjutnya ini masih siaran pertama ya. Baru saya dengan Wid. Nantinya teman-teman penyuluh lapangan, kemudian pejabat-pejabat di Dinas KB, kemudian narasumber eksternal insya Allah akan datang ke studio ini untuk bisa memberikan edukasi kepada Bapak Ibu sekalian. Agar apa? Tentunya kita bisa menuntaskan permasalahan-permasalahan di masyarakat terkait satu program Bangga Kencana, dua terkait percepatan penurunan stunting, tiga untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang viral yang ada di masyarakat saat ini untuk kita berikan bersama. Itu ya. Bisa kita mulai dokumentasinya. Oke. Oke, saya hitung ya. Oke, operator siap. 1, 2, 3. Berencana itu keren. 2, 1. Oke. 1, 2, 3. Stunting. Ya. Oke. Itu aja ya Bapak ya yang bisa ya. Baik, Bapak Ibu sekalian dari untuk acara, terima kasih banyak yang sudah mengikuti dari awal sampai akhir. Kita sampai berkeringat-keringat tadi ya yang menjelaskan, sampai effortnya luar biasa untuk menjelaskan BKB Kids Stunting ini isinya apa aja. Nah, untuk itu semoga tontonan ini bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa dimanfaatkan sebaik-baiknya BKB Kids Stunting-nya juga untuk mendukung program percepatan penurunan stunting. Dan sampai jumpa di acara podcast ya selanjutnya. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih.